Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogosostro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk pada episode sebelumnya dikisahkan kedatangan Wonomarto dan rombongan yang telah diutus Maisojenar ke Banyu Biru dengan membawa sendang parapat yang terluka, menggemparkan seluruh penghuni perkemahan Laskar Banyu Biru. Hal itu pun juga mancing kemarahan Aryo Saloko hingga tak terkendali lagi dan ingin segera membawa pasukannya ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Karena itulah maka Maisojenar mencoba untuk mencegahnya. Dengan sangat hati-hati pula ia berkata, tentu akan segera minta kalian untuk berangkat. Tapi kok adalah kunci persoalan itu, Aryo? Mestikah kita milih jalan yang pahit lebih dahulu sebelum kita coba jalan yang licin? Masih adakah jalan yang licin itu, Paman? Tanya Aryo Saloko. Kemungkinan masih selalu ada, Aryo. Apalagi kakekmu Ki Ageng Soro Dipoyono telah meminta agar kau datang kepadanya, jawab Maisojenar. Aryo Saloko diam saat, tetapi ketika ia melihat sendang parapat terbaring, menyala kembalilah hatinya. Karena itu ia menjawab, kalau yang Soro Dipoyono mampu mencegahnya, maka peristiwa ini tak akan berlarut-larut. Maisojenar terkejut mendengar jawaban itu. Agaknya Aryo telah hampir tidak sabar lagi. Meskipun ia dapat mengetahui perasaan apakah yang telah mendorong anak muda itu, namun apa yang diucapkan itu adalah pertanda betapa sakit luka hati yang dideritanya. Didorong pula oleh sifat kepemimpinan yang dimilikinya, maka ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Banyu Biru. Tapi karena itu pula lah maka Maisojenar merasa bahwa usahanya bertambah sulit. Namun demikian ia menjawab, Aryo, persoalan yang dihadapi oleh eyangmu adalah terlalu sulit. Bukan sekedar mencegah tindakan-tindakan pamanmu saja, tapi ada persoalan-persoalan lain yang memaksanya untuk berbuat bijaksana. Aryo Saloko kurang dapat memahami cara berpikir gurunya. Namun sebagai seorang murid yang selama ini merasakan betapa gurunya itu mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, maka Aryo Saloko tidak berani lagi untuk membantahnya. Di sudut hatinya, Aryo Saloko pun menaruh kepercayaan yang kuat terhadap gurunya. Kepercayaan yang sedikit terdesak oleh kemarahan yang meluap-luap. Ia tahu pasti bahwa seperti biasanya gurunya akan membawanya lewat jalan yang paling bersih dari kemungkinan noda-noda yang dapat memercik pada dirinya. Tapi di samping itu, ketidaksabarannya telah memukul-mukul dadanya, seolah-olah akan pecah. Maisojenar pun tahu bahwa kalau kemudian Aryo Saloko itu diam, bukanlah karena ia dapat meyakini kata-katanya. Kediaman anak itu baginya seperti api yang tertutup sekam. Namun api itu tetap menyala di dalam. Karena itulah Maisojenar harus dapat mengambil sikap sebijaksana mungkin. Ia harus tidak mematahkan anak-anak Banyu Biru, namun ia pun tidak dapat membiarkan anak-anak Banyu Biru itu menjadi korban ketergesa-gesaan mereka. Setelah berpikir sesaat, terdengarlah Maisojenar berkata, Aryo Saloko, siapkanlah laskarmu, kita berangkat bersama-sama. Sambutan atas ucapan itu terdengar seperti gunung meledak. Laskar Banyu Biru itu pun bersorak dengan riuhnya. Tiba-tiba di dalam ruangan itu menari-narilah ujung-ujung senjata seperti anak-anak yang riang berloncat-loncatan.
berkilat-kilat ujung-ujung pedang, tombak, keris, dan sebagainya, diiringi oleh janji setia yang diucapkan tak teratur berebut keras. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu pun kemudian berpencaran ke pasukan masing-masing. Saat kemudian riuhlah perkemahan itu. Aryo Saloka mempunyai daya tarik yang tak ternilai besarnya. Di samping perasaan keadilan yang terinjak-injak, karena itu tanpa dikendakinya ia pun melompat keluar dari ruangan itu. Dengan wajah berseri ia melihat laskarnya mempersiapkan diri. Ia berjalan dari satu kemah ke kemah yang lain. Ia melihat kelompok demi kelompok, seolah-olah ia ingin mengetahui segenap kekuatan yang ada dalam laskarnya. Namun pada itu di dalam kemahnya Mahesa Jenar duduk termenung. Ia tidak dapat pergi meninggalkan Laskar Banyu Biru dalam keadaan yang demikian. Sebab di luar pengawasannya dapat saja mereka melakukan hal-hal yang justru merugikan nama baik mereka dan bertentangan dengan tujuan mereka. Tapi untuk membawa mereka serta agaknya juga akan menjadi persoalan. Bagaimana sebaik-baiknya menghentikan mereka dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menemui Ki Ageng Soro Dipoyono bersama-sama dengan Aryo Saloka yang masih mengharap kewibawaan orang tua itu atas putra serta cucunya. Kebukanigoro pun agaknya menemui kesulitan dalam persoalan ini. Perlahan-lahan ia berkata, "Mahesa Jenar, tipislah harapan kita untuk menempuh jalan lain kecuali bertempur. Sebab Laskar Banyu Biru sudah sedemikian lama menahan diri. Dan Aryo Saloka sendiri nampaknya tidak sabar lagi." Mahesa Jenar mengangguk-angguk. Ia masih mempunyai harapan untuk menghentikan pasukan itu di tengah jalan dan membiarkan mereka menunggu sesaat. Tetapi bagaimanakah caranya sehingga tidak menimbulkan kejengkelan pada Laskar yang setia itu? Kalau Aryo dapat kau tenangkan, Mahesa Jenar, mungkin seluruh Laskar ini pun akan tunduk pada perintahnya. Sebab api di dalam dada mereka itu pun semakin berkobar ketika Aryo Saloka berada di antara mereka. Lanjut Kebukanigoro, tak ada jalan untuk berbuat demikian, Kakang. Aryo telah waringuten, agaknya ia tak dapat diajak berunding lagi. Meskipun seandainya ia diam, namun kediamannya itu justru berbahaya bagi dirinya, jawab Mahesa Jenar. Tiba-tiba dalam kesenyapan itu terdengar Roro Wilis berkata kepada Endang Widuri, "Endang, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kau bergembira pula seperti Aryo Saloka?" Widuri tidak tahu arah persoalannya meskipun ia mendengar pembicaraan ayahnya dan Mahesa Jenar. Namun sebenarnya ia lebih setuju dengan pendapat Aryo Saloka. Kenapa Banyu Biru itu tidak digempur saja? Karena itu ia pun menjawab, "Aku bergembira seperti Kakang Aryo Saloka. Aku kagum pada sikap jantan yang dimilikinya." Roro Wilis mengangguk-angguk. "Kau pun bersikap jantan," katanya. "Kenapa aku?" jawabnya. "Aku hanya sekedar bergembira melihat sikapnya." Roro Wilis tersenyum seperti bergumam. Ia berkata kepada diri sendiri, "Aku teringat pada cerita Wayang Purwo. Pada saat menjelang Bharatayuddha, orang-orang Pandawa pun menjadi ragu-ragu. Apakah mereka harus berjuang melawan sanak kandang mereka sendiri? Tapi akhirnya pertempuran itu pun tak dapat dihindari. Meskipun segala usaha damai telah dicoba, Prabu Duryudono lebih senang mendengar nasihat Durna daripada pamannya sendiri. Di antaranya Resi Bisma, seorang resi yang bijaksana, dan Prabu Salya, mertua Prabu Duryudono sendiri. Yang mendengar cerita itu pun berdiam diri masing-masing dengan tanggapannya sendiri. Namun tak seorang pun yang memotong cerita itu. Ketika Bisma gugur, lanjut Wilis, para kadang Pandawa masih sempat menghadap resi yang dipundi-pundi itu. Mereka masih sempat minta maaf dan minta pangestu kepadanya. Demikian juga sebelum Prabu Salya gugur, Nakula dan Sadewa sempat mengharap orang tua yang sakti itu
Dengan air mata mereka berdua minta agar mereka dijauhkan dari dosa mereka, karena mereka harus bertempur melawan saudara-saudara mereka yang lebih tua. Sekali lagi Roro Wilis diam sesaat. Widuri mendengarkan dengan penuh minat, tapi wajahnya telah berubah dari semula. Ketika kedua junjungan para darah Barata itu gugur, menyesalah kedua belah pihak. Tapi lebih menyesal lagi mereka, seandainya mereka tidak sempat menghadap sebelumnya. Mohon maaf segala kekilafan lahir batin, dan akan lebih menyesal pula lah mereka, seandainya sebelum Baratayuda itu mulai, mereka belum bersimpuh di hadapan para junjungan itu. Wilis meneruskan. Widuri menarik napas. Otaknya memang benar-benar cemerlang seperti bintang pagi. Sebelum Roro Wilis meneruskan, Widuri berkata perlahan-lahan, "Bukankah Arya Saloka mempunyai junjungan pula di Banyu Biru? Bukankah yang Arya Saloka berada di sana dan mungkin akan gugur pula dalam bentrokan ini?" Roro Wilis mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan perlahan-lahan pula ia menjawab, "Tak seorang pun yang mampu menyampaikan kekilafan ini kepada Arya Saloka. Bukankah kau mau menolongnya supaya ia tidak akan menyesal panjang hidupnya kelak?" Widuri mandang ayahnya, Maesa Jenar, Wilis dan orang-orang lain dalam ruangan itu dengan senyum yang kecil. Tiba-tiba ia merasa berbahagia menerima tugas itu. "Tidak adakah orang lain yang dapat berbuat demikian?" bisik hatinya. "Akan aku coba," katanya, "supaya Kakang Arya Saloka tidak berbuat kesalahan. Bukankah maksud bibi sebaiknya Arya Saloka sowan Eyang Ki Ageng Sora Dipoyono? Bukankah dengan demikian Paman Maesa Jenar dapat melaksanakan rencananya? Namun apabila rencana itu gagal, Arya Saloka tidak akan menyesal seandainya Eyangnya itu gugur seperti Resi Bisma, sebab ia telah bersujud di bawah kakinya." Semua yang mendengar percakapan itu menarik napas dalam-dalam. Maesa Jenar mengucap syukur dalam hati atas kelincahan perasaan Roro Wilis. Sebagai seorang gadis yang mempunyai tanggapan yang lebih halus terhadap pergaulan Arya Saloka dan Endang Widuri. Tanpa disengaja ia mengamat-amati gadis itu seperti belum pernah melihat sebelumnya. Dalam keadaan yang sedemikian, Maesa Jenar sempat juga sekali lagi mengagumi gadis itu. Namun dalam hatinya Roro Wilis bukanlah gadis belasan tahun lagi. Bahkan ia sudah melampaui dunia remaja yang tak pernah dinikmatinya seperti gadis-gadis yang lain. Hidupnya penuh dengan persoalan yang rumit yang menuntut ketabahan hati dan malahan akhirnya menjadikan gadis itu tidak saja berhati tabah, tapi juga bertubuh kuat dan berilmu cukup tinggi. Meskipun demikian, ia tidak dapat menerima uluran tangan saudara tua seperguruannya untuk menikmati kelimpahan Raja Brana sebagai seorang istri Demang yang kaya raya. Ia lebih senang menunggunya seorang kleyang kabur kanginan, bahkan ikut serta dengan dirinya menempuh penghidupan yang penuh dengan bahaya dalam pengabdiannya kepada Tuhan, manusia serta kemanusiaan, memancarkan cinta kasih abadi dari sumbernya yang tertinggi. Di samping itu ia pun mengagumi ketangkasan berpikir Endang Widuri. Gadis itu agaknya mempunyai keistimewaan yang tak dapat diduga-duga. Dalam pada itu Maesa Jenar pun tidak heran bahwa Endang Widuri adalah tetesan darah Pengging, anak Kebu Kanegoro. Widuri kemudian tidak menunggu terlalu lama, ia pun segera berlari keluar. Ia sudah bertekad untuk melakukan tugas sebaik-baiknya. Dengan berlari-lari kecil, ia mencari Arya Saloka di antara keributan para anggota laskar Banyu Biru. Widuri menemukan Arya Saloka di ujung perkemahan. Anak muda itu sedang berdiri tegak di atas sebuah batu yang besar. Seperti sebuah tonggak, ia tak bergerak, memandang ke arah pegunungan yang terbujur di hadapannya, Telomoyo.
Ketika Arya Saloka mendengar langkah-langkah kecil berjalan ke arahnya, ia pun menoleh. Sambil tersenyum, ia menyapa halus, "Siapakah yang kau cari, Widuri?" "Tidak ada," jawab gadis itu singkat. Namun kemudian gadis itu pun dengan lincahnya meloncat ke atas batu itu. Ia ingin menyampaikan pesan Bibi Wilis perlahan-lahan supaya Arya Saloka dapat menangkap urutan maksudnya. Tapi sebelum ia mulai bercerita, terdengarlah Arya Saloka berkata, "Sebentar lagi aku akan pergi ke bukit itu." "Ya," jawab Widuri singkat. "Tak seorang pun akan dapat menghalangi. Malang-malang putung, rawi-rawi lantas," Arya melanjutkan. "Ya," jawab Widuri. "Di sana akan kita jumpai reruntuhan dari gedung yang dibangun sejak Eyang Suro Dipoyono sampai Ayah Gajah Suro. Tugas kita adalah membangun reruntuhan itu, menjadikan gedung yang megah dan kuat. Kalau mungkin melampaui masa-masa yang lewat, ya, Banyu Biru harus dapat memancarkan kecemerlangannya kembali. Api yang menyala di jantungnya yang telah hampir padam karena pokal Paman Lembu Suro harus aku nyalakan kembali sebesar-besarnya. Ya." Widuri mulai gelisah, agaknya ia tidak akan dapat kesempatan untuk menyampaikan ceritanya. Apalagi ketika ia sudah nekat untuk memotong angan-angan Arya Saloka itu. Tiba-tiba terdengarlah sangkakala berbunyi. Wajah Arya bertambah gembira. "Kau dengar itu?" "Ya," sahut Widuri yang benar-benar menjadi gelisah dan cemas. "Marilah kita bersiap," ajak Arya. Arya tidak menunggu jawaban Endang Widuri, dengan serta-merta ditangkapnya gadis itu dan ditariknya menghambur ke arah bunyi sangkakala yang menjadi semakin nyaring. Suaranya menyusup lembah-lembah, menghantam bukit-bukit, meraung-raung seperti suara naga raja yang marah menuntut balas. Ketika mereka sampai di perkemahan, mereka melihat laskar Banyu Biru telah hampir siap. Mantingan, Wirosobo, Bantaran, dan Penjawi telah mengenakan pakaian tempur sambil menjinjing perisai yang belum diterapkan. Melihat perlengkapan itu, dada Arya Saloka berdesir. Ia jarang melihat orang bertempur dengan perisai. Sekarang ia melihat kelengkapan yang luar biasa. Perisai, tombak laraan yang panjang lebih dari 2 depa, panah dan bandil tanpa diketahuinya. Merayaplah suatu perasaan yang aneh di dalam dadanya. Ia sudah pernah berkelahi di antara hidup dan mati. Ia pernah membunuh 2 bersaudara, Uling Putih dan Uling Kuning. Tapi ketika ia melihat kesiapan terakhir dari prajurit yang berangkat berperang, ia menjadi berdebar-debar. Ketika laskarnya meninggalkan Candi Gedong Songo, Arya Saloka tidak melihat perlengkapan yang demikian mengerikan. Saat itu ia melihat laskar Banyu Biru memanggul senjata mereka di samping perlengkapan-perlengkapan perkemahan dan bahan makanan. Tapi sekarang ia hanya melihat ujung-ujung senjata. Ia tidak melihat peralatan dan perlengkapan lain kecuali alat-alat penyebar maut itu. Pada saat yang demikian itu, teringatlah Saloka kepada ayahnya pada saat ayahnya siap untuk bertempur melawan prajurit Demak. Pada saat itu ia melihat perlengkapan seperti itu dari tempat yang agak tinggi. Ia melihat barisan Banyu Biru seperti padang ilalang yang berdaun baja, runcing dan tajam. Sekarang pemandangan yang mengerikan itu dilihatnya pula. Satu-satunya mandang wajah yang riang dalam barisan itu, seolah-olah mereka tidak mengerti bahwa dalam perjalanan mereka, maut dapat saja menghampirinya. Maiso Jenar kemudian keluar dari kemahnya. Di belakangnya berjalan Kebu Kanigoro dan Roro Wilis. Mereka tetap saja seperti biasa. Mereka sama sekali tidak mengenakan pakaian tempur, tidak membawa perisai, dan bahkan Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro sama sekali tidak bersenjata. Sedang di pinggang Roro Wilis tergantung pedang tipisnya. Ketika Maiso Jenar melihat Arya Saloka dan Endang Widuri masih berdiam diri, ia pun berkata, "Arya, bersiaplah,
bawalah tombakmu, Kyai Bancak. Aryo tersadar dari lamunannya, segera ia melompat berlari ke kemahnya untuk mengambil tombak Kyai Bancak. Tombak itu baginya bukan saja senjata yang telah dikenalnya baik-baik, senjata yang seolah-olah telah merupakan satu jiwa dengan dirinya. Namun senjata itu juga merupakan tanda kebesaran kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Ketika Aryo Saloka meninggalkan Endang Widuri sendirian, Widuri pun segera berjalan ke tempat Roro Wilis berdiri. Perlahan-lahan terdengarlah Roro Wilis berbisik, "Bagaimana? Sudahkah bercerita kepada Aryo Saloka?" Sambil bersungut-sungut, Endang Widuri menjawab, "Belum. Aku belum sempat berkata sepatah kata pun ketika aku menemuinya. Aku hanya boleh mendengarkan ia bercerita tak ada putusnya." Meskipun Roro Wilis agak kecewa seperti Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro, namun mereka tersenyum. "Belum terlambat benar," kata Roro Wilis. "Di perjalanan kau masih mempunyai kesempatan. Aku akan mencoba," saut gadis itu. "Kau akan ikut serta dalam barisan ini?" tanya Kebu Kanigoro. Meskipun ia tahu bahwa gadisnya itu tak mungkin mau ditinggalkan, kembali Widuri bersungguh-sungguh jawabnya. "Apakah aku harus tinggal di sini?" "Ya," saut ayahnya. "Tidak mau," jawab Widuri yang mendengar jawaban itu terpaksa tersenyum pula. "Perjalanan ini adalah bukan perjalanan tamasya," ayah Widuri menerangkan. "Aku tahu, tapi bukankah aku mempunyai tugas yang penting dalam perjalanan ini?" bantah Widuri. "Menurut Bibi Wilis, tak ada orang yang dapat melakukannya kecuali aku." Kebu Kanigoro tidak mau menggodanya lagi, sebab kalau gadisnya itu jengkel, ia akan berteriak sesukanya. Meskipun demikian, ia perlu memperingatkan putrinya itu. "Kalau kau akan ikut serta, berhiaslah dahulu." Widuri pun sadar bahwa ia belum siap untuk mengikuti perjalanan yang berbahaya. Karena itu ia segera berlari ke kemahnya untuk melepas kain panjangnya, mengenakan celana latihannya, kain pendek di luar, dan yang tak dilupakannya adalah rantai peraknya. Dikalungkan rantai itu melingkar lehernya, yang ujungnya berjuntai dan dikaitkan pada ikat pinggangnya. Ketika ia telah siap, segera ia pun meloncat dengan lincahnya dan menempatkan dirinya di belakang ayahnya. Aryo Saloka pun telah berdiri di sana, di samping Maiso Jenar, dengan tombak Kyai Bancak di tangannya. Di hadapan mereka berbaris dalam kelompok-kelompok laskar Banyu Biru. Hampir seluruhnya ikut serta, selain yang bertugas menyiapkan makan dan yang harus menyampaikan setiap hari ke garis terdepan. Sebab mereka tidak tahu berapa lama mereka dapat menyelesaikan pekerjaan. Ketika mereka laskar Banyu Biru itu telah bersiap, terdengarlah Maiso Jenar berkata kepada mereka, "Perjalanan kali ini adalah perjalanan yang menentukan. Kalau kita terpaksa bertempur, maka setiap orang di antara kalian mempunyai kemungkinan untuk gugur. Karena itu, siapa yang belum bersiap untuk berkorban dengan milik kalian yang paling berharga, yaitu jiwa kalian, aku persilahkan meninggalkan barisan." Terdengarlah suara bergumam di dalam barisan, namun tak seorang pun yang meninggalkan barisan. Dengan semangat yang menyala-nyala, mereka tetap tegak di tempat mereka berdiri. "Terima kasih," Maiso Jenar meneruskan. "Ternyata kalian telah merelakan jiwa raga kalian dalam pengabdian yang luhur ini. Namun meskipun demikian, dengarkanlah keterangan ini, bahwa tujuan kalian yang terutama bukanlah bertempur." Kembali terdengar suara bergumam di dalam barisan itu. Bahkan Aryo Saloka pun sampai menoleh kepadanya. Maiso Jenar melihat tanggapan itu, segera meneruskan, "Tujuan kalian yang terutama adalah menempatkan kebenaran atas keadilan di atas pemerintahan Banyu Biru, bukankah demikian? Bertempur adalah cara yang terakhir, tetapi bukanlah tujuan. Jangan lupakan ini, sehingga seandainya pemerintahan Banyu Biru dapat dikembalikan pada keadaan yang seharusnya tanpa bertempur,
tanpa tetes darah pun yang harus mengalir dari tubuh kalian. Janganlah kalian mencari perkara